Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang rahmati Allah, kita sudah menyelesaikan surat Wal Asr. Kemarin sudah sampai bahasan terakhir. Maka kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat At-Takatsur. Ini kita kasih tema, apa sih yang kau banggakan? Waduh, temanya ngeri juga ini. Baik, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Nah, ini yang satu takatsur, yang kedua maqabir. Jadi cara membaca ra itu di sini berbeda. Yang pertama takatsur, tafkhim, tebal. Yang kedua maqabir, bir, tarqiq, tipis. Jadi cara membaca huruf ra itu dia bisa dibaca tafkhim, mufakham, tebal, dan dia bisa dibaca muraqqaq, tarqiq, tipis. Kapan kita baca tebal itu? Kalau sebelumnya berbaris u, ya. Atau dianya yang berbaris u, atau dia berbaris a, atau sebelumnya berbaris a. Jadi kalau sebelumnya fathah atau dhammah, atau ra-nya berbaris fathah atau dhammah, itu dibacanya tebal, ru, ro. Bagaimana cara membaca tafkhim? Bibirnya monyong, ru, maju bibirnya itu, ro. Tapi kalau dia berbaris kasrah, ri, tipis, berarti bibirnya nggak boleh maju, jangan ri. Salah itu. Min syarril was. Nah, itu salah. Harusnya min syarril, bibirnya nggak boleh maju. Atau sebelumnya berbaris kasrah, ya, tapi baris asli, ya, dan setelahnya tidak ada huruf isti'ala. Kayak maqabir. Nah, bibirnya kita tarik ke belakang tuh, bukan maqabir. Beda maqabir dengan maqabir, beda tuh bunyinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bibirnya nggak boleh maju. Kalau kita majuin wa huwa ala kulli syai'in qadir, suaranya beda tuh, Pak. Jadi kalau ibu-ibu yang pada belajar tahsin, bapak-bapak ngaji pakai mikrofon di masjid, biar kata dia lagi goreng tuh, lagi numis, ada bapak baca salah baca, monyong nih si bapak nih, monyong lagi dia langsung tahu tuh. Karena kedengeran saja sudah berbeda bunyinya. Kayak kita ulangi. Jadi ya, takatsur itu bibirnya maju, tafkhim. Tapi maqabir, bibirnya nggak boleh maju. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma
kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini cara membaca huruf ain. Dia tidak disakta dan tidak dimatikan. Kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun sakta jadinya ya. Sawfa ta'lamun hamzah bunyinya. Harusnya sawfa ta'lamun. Ta'lamun mengalir, jadi bunyi ainnya itu enggak hilang. Sawfa ta'lamun. Ta'lamun. Nah, itu ada yang hilang, dia kebuang. Harusnya ta'lamun. Nggak boleh ta'lamun, jangan itu. Nanti yang ngantuk hilang sih. Kita ulang ayat keempat. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Jadi wu barisnya wawu berbaris dhammah. Latarawunna, bukan latarawun un. Harusnya wu, bukan latarau berarti wawunya hilang. Harusnya latarawu wunna. Kalau latarau berarti hamzah, bukan wawu dia. Latarawunnal jahim. Nah, itu hilang huruf wawunya. Harusnya latarawunnal jahim. Sekali lagi. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Latus langsung bunyi sin kita tarik lagi bibirnya smile. Latus bukan latus nanti bunyinya jadinya tsumma latus jadinya harusnya tsumma latus alunna yauma, bukan yaumo. Yaumo idzin jadinya harusnya yauma idzin. Kita ulang sekali lagi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalau kata Umar, salah satu anaknya Umar bin Abdul Aziz itu Malik ya, Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau mengatakan olahraga wajah yang paling baik itu adalah membaca Quran. Sehingga orang yang gemar membaca Quran, Allah hindarkan dari kerutan penuaan. Jadi mukanya tuh kelihatan muda terus. Kerutan penuaannya. Kalau casing sih semua tua ya tetap tua lah ya. Cuman muka itu kelihatannya fresh terus. Karena ya itu tadi otot-otot wajah itu semua ketarik. Kalau baca Qur'annya benar makhorijul hurufnya, dibuka mulutnya. Karena ada orang baca Quran kayak ngunyah permen. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun
mulutnya tuh nggak dibuka ya, harusnya alhaakumut takatsur. Maju bibirnya, kapan maju, kapan mingkemnya mingkem, kapan dibuka ya dibuka gitu. Latus alunna thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mulutnya nggak dibuka. Nah, yang begitu nggak sehat tuh. Malaikat juga gak dapat buka kata malaikat. Jadi dibuka. Itu membuat wajah itu selalu terlihat fresh ya. Orang yang gemar membaca Quran itu, insyaallah, kalau baca Qurannya benar. Jadi istri kita ajak baca Quran juga tuh Pak. Daripada dia pakai kosmetik yang mahal-mahal kan, Wardah apa segala macam, ini kan baca Quran aja. Gitu. Daripada sebelum tidur pakai bengkoang di sini kan, bonteng apa segala macam. Mendingan baca Quran gitu. Tapi ngomongnya pelan-pelan. Ngamuk deh. Bilang aja nggak mau beli bedak gitu kata dia kan. Dan dia mempengaruhi kepada sel-sel saraf otak, sehingga orang yang gemar membaca Al-Quran itu, kalau baca Qurannya benar itu Allah hindarkan dari penyakit pikun. Jadi nggak lupa dia, ingat insyaallah pikun. Di usia senjanya, kadang kita baru asar aja udah banyak banget lupa ini. Masih muda udah sering lupa. Kadang saya juga begitu tuh, jalan naik motor nih, ini mau kemana ya? Mau ngajar di mana ya? Kadang saya suka begitu, astagfirullahaladzim. Baru ingat, oh iya mau ke Cirende nih. Kadang suka lupa sih, gue bingung, masya Allah. Jadi pas keluar itu, naik motor, ini kemana ya? Masya Allah. Tapi alhamdulillah sih yang lain-lain masih ingat ya. Terutama bini yang saya lupa itu. Karena ada kawan saya itu, bapaknya itu sampai bini pun lupa. Jadi pulang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mama kamu kemana? Mama kan sama bapak tadi, kata anaknya gitu. Hah? Di mana? Kan bapak dari pasar sama mama. Astagfirullahaladzim. Ibu kamu ketinggalan di pasar. Balik lagi dia ke pasar. Ada gitu. Ya Allah. Bininya ditinggal ya Pak. Nah itu kalau orang baca Quran, Allah akan hindarkan dari penyakit pikun insyaallah. Tapi itulah penting kita baca Quran. Nah baca Qurannya tapi tadi buka mulutnya, jangan berat gitu. Saya ada beberapa imam itu, dia baca Quran itu mulutnya nggak dibuka gitu. Jadi baca itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi mulutnya nggak dibuka, ya kayak ngunyah apa gitu. Kita gregetan dengarnya. Selesai kita datengin aja pelan-pelan sih ngomongin. Saya dari lahir udah begini Ustaz ngomongnya katanya. Bawaan. Saya bilang nggak apa-apa bawaan kalau lagi ngomong, tapi kalau baca Quran buka mulutnya, saya bilang gitu. Alhamdulillah sih sekarang kebuka mulutnya. Ya, terutama membaca huruf-huruf yang memang harus dibuka ya. Kapan dia tafkhim, kapan dia tarqiq. Nah huruf ro mobil khusus ro. Nah itu kalau tafkhim ya maju bibirnya ro, ru. Tapi kalau dia murokok atau tarqiq maka bibirnya jangan maju. Maqabir, jangan maqabir. Nah, ini salah. Saya Ustaz, maju nggak maju emang udah begitu aja Ustaz. Tarqiq nggak tarqiq bibirnya maju aja gitu. Dari lahir. Ya memang bawaan lahir ada juga yang bibirnya maju, tapi kan bisa dimundurin. Jadi pas ketemu huruf begitu kita mundurin ke belakang. Dan ada sebagian orang dia ini apa namanya, karena hafal, mungkin hafal nggak baca jadinya enak dipanjang-panjangin semua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gitu dia. Ada itu dipanjangin. Takatsur, maqabir. Begitu jadi imam lagi. Dibenerin bisa gua meluh katanya. Itu udah biasanya udah ini agak umur agak banyak terus nggak mau ngaji biasanya gitu. Nggak mau, dan gitu
nggak mau jadi imam lagi, itu hak prerogatif dia di situ. ada di Senayan itu dia musola sih, nggak sampai masjid, musola modelnya begitu tuh. Jadi pokoknya jadi imam terus, padahal bacanya amburadul, masya Allah. Saya tanya sama jamaah itu, kenapa nggak ada yang maju yang lain jadi imam gitu? Ya susah Ustaz, susah gimana? Maju aja. Masalahnya itu dia datang sebelum azan, dia azan, yang azan tuh dia. Kalau nggak ada orang tuh dia yang azan. Selesai azan dia salat qobliyah di tempat imam sono. Jadi sejak ada imam itu dia salat qobliyah. Jadi orang gimana mau ngambil posisi jadi imam, Ustaz katanya. Habis udah selesai nunggu qomat, dia zikir-zikir. Udah datang orang, qomat. Orang suruh qomat, dia yang jadi imam. Posisinya tak tergantikan itu. Gak bisa digeser. Rupanya usut punya usut, dia termasuk anggota dewan ternyata. Oh, dahsyat. Saya bilang, ya nggak apa-apa, dia semangatnya masya Allah luar biasa kan, sholat, jadi imam. Cuman satu aja mungkin diajak ngaji bareng. Udah kita kasih Ustaz brosur, posal segala macam, tetap nggak mau belajar. Ya sudah, kalau udah begitu kita nunggu maghribnya aja. Baik. Nah, itu terkait dengan bacaan surat At-Takatsur. Sabab nuzul dari surat ini kita kutipkan dari Zadul Masir, tafsirnya Ibnul Jauzi. Ada dua riwayat berkaitan dengan sabab nuzul. Yang pertama, annal Yahud, bahwasanya orang-orang Yahudi qalu, mereka berkata, nahnu aktsar min bani fulan, kami itu lebih banyak daripada bani fulan. Nanti yang satunya lagi bilang, banyakan kami. Jadi mereka berbanyak-banyak anggota klan mereka. Fa'alhahum dzalika hatta matu dhalalan. Maka mereka sibuk terus bangga-banggain aja sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meninggal mereka dalam kondisi sesat. Fa nazalat hadhihi fihim. Maka turunlah surat At-Takatsur ini kepada mereka. Qalahu Qatadah. Ini pendapatnya Imam Qatadah. Yang kedua, ini menurut Ibnu Saib dan juga Muqatil, anna hayyaini min Quraisy. Ada dua kampung. Hay itu apa bahasa kitanya? Kampung lah ya, atau gang, atau dua daerah lah gitu. Dari suku Quraisy. Bani Abdi Manaf wa Bani Saham. Satu kampung ini keturunannya Bani Abdi Manaf. Satunya lagi Bani Saham. Karena bainahuma liha. Antara kedua ini terjadi inilah gesekan-gesekan lah. Ya, saling membangga-banggakan. Kerenan siapa nih? Keren Bani Abdi Manaf dong. Oh, kerenan Bani Saham. Mereka berbangga-bangga. Faqala haula nahnu aktsaru sayyidan wa a'azzu nafaran. Kami Bani Abdi Manaf itu punya banyak sekali pemimpin-pemimpin. Jadi banyak pemimpin berasal dari Bani Abdi Manaf. Dan orang-orang terhormat, orang-orang terkenal itu banyak lahir dari Bani Abdi Manaf. Wa qala ulaika mithla hadza. Terus kata Bani Saham, oh enggak, banyakan kita nih para pemimpin itu lahir dari Bani Saham. Orang-orang hebat, orang-orang terkenal dari Bani Saham. Akhirnya banyakan kami kok, banyakan kami. Coba kita dihitung. Fata'adus sadat wal asyraf ayyuhum aktsar. Maka mereka hitung. Coba si Ano, ya dari mana dia? Bani Saham. Yang si itu, oh itu dari mana? Terus ngitung-ngitung semuanya. Fakatsarahum Banu Abdi Manaf. Maka menanglah keturunan Abdi Manaf. Ya, Banu Abdi Manaf itu lebih banyak. Oh, nggak mau kalah nih Bani Saham. Yes, itu masih hidup, tapi yang mati-mati dulu, oh itu leluhur kita tuh, nenek moyang dari Bani Saham. Masa, ayo kita cek di kuburan. Datanglah mereka ke area pemakaman. Nah ini nih, ini engkong saya dulu. Oh ini jara jawara di sini nih. Wah yang ini apalagi pemimpin? Ditunjuk-tunjuk semua di kuburan itu. Masya Allah. Fa'addu mautahu fakatsarahum Banu Saham. Maka kemudian dihitung semuanya yang pada meninggal itu, ternyata yang paling banyak adalah Bani Saham. Li'annahum kanu aktsara adadan fil jahiliyah. Karena Bani Saham waktu zaman jahiliyah memang kabilah dia paling banyak orangnya.
Maka wajar banyak juga jadi pemimpin-pemimpin. Fa nazalat hadi fihim, maka turunlah surat At-Takatsur menjelaskan mereka. Orang kayak kurang kerjaan ya, berbangga-bangga leluhur sampai datang ke kuburan gitu. Tapi kalau kita lihat di kuburan, sampai sekarang masih ada tuh. Jadi kalau terutama daerah-daerah ya, kalau biasanya lebaran tuh orang pada ke kampung masih tahu nih itu tuh tungkong lu tuh dulu tuh. Itu dia tuh yang punya ini kebun semua. Kalau gitu tuh, oh itu dulu bininya 5 itu. Kalau udah mati masih diomongin aja itu ya. Insyaallah. Dia berbangga-bangga dan itu masih ada sampai sekarang, Masya Allah. Maka turunlah surat At-Takatsur. Sibuk berbangga-bangga. Padahal kan kata Ali radhiyallahu anhu warda, laisal fata man yaqulu kana abi, innamal fata man yaqulu ha anadza. Disebut pemuda itu bukan yang kerjanya bangga-banggain leluhur, bapak saya, om saya, buyut saya, bukan. Tapi yang disebut dengan pemuda adalah yang mengatakan ini saya bisa begini, saya punya prestasi ini, saya punya prestasi itu. Mestinya kita bangga dengan diri kita, jangan banggain leluhur. Apalagi udah 7 turunan ke atas itu ya. Itu nih engkong saya ini, itu paling kaya pokoknya si Cerende. Hartanya nggak habis 7 turunan. Terus sampai kenapa miskin? Nah, ini turunan ke-8. Nggak kehabisan. Ya, habis sampai 7 doang. Jadi membangga-banggakan leluhur yang nggak boleh dalam Islam sebenarnya. Dan itu hari ini banyak ya. Karena dia pengen dihormati oleh orang lain, maka dia pakailah leluhurnya. Leluhur saya tuh ini, langsung akhirnya, itu orang jadi hormat sama dia. Padahal nggak perlu kan? Kalau memang kita ingin dihormati, maka buatlah karya, buatlah prestasi, buatlah sesuatu yang membanggakan. Jadilah orang hebat, jadilah orang berilmu, jadilah orang yang punya skill. Kita akan dihargai karena skill kita, karena kemampuan kita, bukan karena leluhur kita. Meskipun masih ada modal koneksi, ada juga ya. Tapi kalau bisa sih udah kita putus lah yang begitu-begitu itu. Apa istilahnya, nepotisme ya. Bukan karena bapaknya siapa mestinya begitu. Tapi pada prakteknya dari kehidupan masyarakat kita, itu masih tetap ada orang yang membanggakan leluhur, membanggakan bapaknya, mengandalkan pamannya. Terahnya siapa. Ya, itu masih berbangga-bangga dengan itu. Padahal para nabi itu ada memang yang memang keturunan orang-orang mulia, tapi banyak juga para nabi yang keturunan dari orang biasa-biasa aja, yang bahkan bapaknya bukan orang yang dihormati, maksudnya bukan orang yang memiliki tauhid lah gitu. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya justru pembuat patung kan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi abul anbiya, penghulunya para nabi, karena beliau akhlaknya, karena beliau kepribadiannya, bukan ngandelin orang tuanya. Nabi Ismail juga, beliau menjadi mulia bukan karena ngandelin bapaknya jauh di mana gitu, tapi beliau menjadi pribadi yang kana siddiqon nabiyya, menjadi nabi yang memang karakternya siddiq, orangnya bisa dipercaya, omongannya bisa dipegang, akhlaknya, amanahnya dan seterusnya. Sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak mengandalkan orang tua, orang baru lahir aja bapaknya udah meninggal. Tidak mengandalkan sama sekali. Jadi berbangga-bangga itu tradisi jahiliyah, tapi akan selalu ada orang-orang yang berbangga itu. Itu karenanya surat ini turun sampai hari kiamat, dia akan tetap berlaku, karena akan selalu ada orang-orang yang membangga-banggakan leluhurnya. Baik. Maka apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Alha dari kata lahiya yalha, itu artinya melalaikan. Lahwun itu permainan senda gurau yang melalaikan. Lahwun wa la'ibun. La'ibun permainan, kayak main bola, main catur, la'ib itu. Lahwun ketika permainan-permainan itu melalaikan dia dari ibadah, melalaikan dia dari tanggung jawab, jadinya lahwun wa la'ibun.
Karena ada orang dia bermain tapi dia tidak melalaikan tugasnya, dia hanya sekedar menghilangkan penat gitu. Karena lagi kosong senggang dia main catur misalnya, main karambol. Ini sebatas permainan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah main karambol aja, anak mau sekolah mau kagak, bini mau makan mau kagak, udah azan dia masih cetak. Nah itu jadinya lahun wala'ibun, yang melalaikan ya. Kata Allah, alhaakum, melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kalian? At-takasuru. Takasur dari kata kasuro, artinya banyak. Kasuro artinya banyak. Kalau dapat awalan ta, sisipan alif, itu maknanya saling. Kayak ta'awana, itu artinya saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada awalan ta tuh. Nasara menolong. Kalau tanasara awalan ta sisipan alif, maknanya saling menolong. Kalau qatala membunuh, tapi kalau taqatala awalan ta sisipan alif, maka maknanya saling membunuh. Tadoroba saling tonjok. Taqoro'a saling membacakan. Takataba saling menuliskan. Itu ada makna saling. Jadi takasur berarti saling berbanyak-banyak. Sering diterjemahnya bermegah-megahan ya. Saling berbanyak-banyak telah melalaikan kalian, kata Allah. Apa maknanya? Kata Al-Mawardi, al-hakum itu artinya melalaikan dan menyibukkan. Maksudnya melalaikanmu dari ketaatan dan menyibukkan dirimu dari ibadah. Lupa untuk melaksanakan ketaatan dan sampai meninggalkan kewajiban. Itu namanya al-hakum. Kalau dia tidak sampai meninggalkan ketaatan dan tidak membuat kita lalai dari tanggung jawab, maka nggak termasuk alha. Jadi ada orang berbangga-bangga tapi dia tidak melalaikan ibadahnya, tidak sampai membuat dia lari dari tanggung jawabnya, maka itu tidak sampai alhakum, tidak sampai melalaikan kalian. Tapi dia tetap tercela, karena berbangga-bangga itu jatuhnya nanti kan ujub kan. Saya dong punya ini, lah cuma baru 1, saya 5 nih biasanya nih. Ini 5-5 ada cincinnya semua nih. Nah itu jatuhnya ujub, merasa hebat, atau takabur, jatuhnya sombong. Tapi tidak masuk kategori alhaakumut takasurin. Tapi tetap nggak boleh ya. Bagus. Di dalam surat Al-Fath ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh kita buka? Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum dharra aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Boleh kita baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن
أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Orang-orang Arab Badui yang ditinggalkan karena tidak mau ikut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Dia menghendaki mudarat terhadap kamu, atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu? Bahkan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ada orang-orang yang imannya agak-agak tipis gitu, dia nggak mau ikut tuh, nggak mau ikut perang, nggak mau ikut ada sulh Hudaybiyah waktu itu. Mereka nggak ikutan, nggak mau ikut. Nah, terus mereka datang, kata Allah, nanti bakal pada nyari alasan, nyari dalih. Kenapa kemarin nggak ikut? Kenapa? Itu sibuk banget sama bisnis, nggak bisa ninggalin tuh. Aduh keluarga nggak bisa tinggalin. Nah itu alasan keluarga, alasan bisnis urusan. Padahal sebenarnya bisa ditinggal, sebenarnya bisa entar dulu bisa, tapi mereka tidak mau itu. Jadi beralasan. Tapi bukan berarti orang nggak boleh ya uzur karena ada kesibukan, boleh. Misalnya kita memang betul-betul nggak bisa ditinggal, ada kegiatan nggak bisa ditinggal sama sekali, ya nggak apa-apa kita kerjakan. Nah, pekerjaan itu baru nanti setelah itu kita lakukan yang lain. Kayak misalnya, mohon maaf, saya Ustadz ojek online, ya, dapat pesanan jam 11:30, itu muter sana, muter sini, muter situ, udah azan zuhur masih belum ketemu alamat, itu masih di jalan. Ini mampir dulu apa jangan? Saya bilang sama pengemudinya, Bu, mohon maaf ya, ini udah azan zuhur, kita mampir masjid dulu ya. Nah, bang, saya gimana nih bang? Antri saya dulu katanya. Itu urusan dunia, yang penting adalah akhirat, sholat dulu Bu. Ibu kan muslim kan, ayo sholat sekalian. Nah ini nggak benar. Kita anterin dulu dia. Kalau ada pesanan orang, anterin dulu. Baru setelah itu kita sholat. Jangan datang paket lama bener ya ditungguin. Apalagi misalnya dia GoFood kan, masak mie, mie kan. Nah dipesan, udah lagi di jalan, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mampir dulu ke masjid Arba'ah, digantung di motor. Sholat dia kan, di sini komatnya lama. Selesai sholat, baru dia lanjutin berjalan. Pada melar. Sampai di sana marah-marahin. Abang kok lama banget sih? Mana dulu bang, nyasar ya? Nggak nyasar. Lu kenapa lama? Mampir sholat dulu kepada Allah. Ini kan dunia ini. Nah itu nggak benar ya. Kita tugas kita selesaikan dulu. Nanti saya ketinggalan urusan sholat. Ya siapa suruh ngidupin aplikasinya sebelum menjelang sholat? Ya sudah, selesaikan dulu. Selesaikan itu. Itulah kenapa sholat itu waktunya tidak saklek. Begitu azan langsung selesai. Enggak, dikasih jeda waktu kan. Nah, ada yang jedanya 1 jam, ada yang jedanya 2 jam, ada yang bisa beberapa jam. Ini adalah memberikan ruang kepada mereka-mereka yang memang ya ada kerjaan, ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal. Bahkan saya ada ngisi khutbah di salah satu kantor di Jakarta itu, daerah Sudirman, khotib Jumat. Sebelum ada pandemi waktu itu, tanya, Ustadz mau yang shift pertama apa shift kedua katanya. Maksudnya apa ya Pak? Kita Jumatannya ada 2 shift katanya. Loh, kok begitu? Ya, yang satu yang waktu zuhur itu, yang satu lagi nanti jam 1. Jadi 2 kali dia Jumatannya. Saya bilang, kenapa nggak dilangsungin semua aja Pak? Nggak bisa Ustadz, soalnya ini karyawannya dia nungguin mesin. Jadi mesin tuh nggak bisa ditinggal sama sekali katanya. Yang non muslim semua yang kerja, jadi nggak bisa ganti. Dan orangnya banyak, oh gitu. Jadi ya udah 2 kali, kita nggak bisa harus 2 kali supaya semuanya dapat Jumatan. Oh gitu, masya Allah. Boleh nggak tuh Ustadz? Dosa nggak kita? Saya bilang nggak berdosa. Berarti Ustadz mau shift kedua? Enggak, sesi pertama aja. Jam 12 itu. Ya, kalau di daerah-daerah Maghrib sana, Tunis, di Maroko, itu biasa mereka Jumatan 2 shift itu. Bahkan ada di beberapa daerah itu sampai 3 shift. Ya, yang jam 12, yang jam 1, sama yang jam 2, itu shift-shift akhir itu. Dan mereka di sana ya udah ngikut aja. Bro, sholat yuk.
kita sip 2 aja ntar. Jadi dia nggak ngapa-ngapain mas, padahal gitu. Dia sholat Jumatannya ntar aja jam 1 kita, yang satu lagi tanggung banget sinetron ini, kita yang sip 3 aja deh jam 2 misalnya. Ada sebagian yang begitu ya, tapi secara umum mereka sesuai dengan kesibukan dan pekerjaannya. Jadi kalau memang bisa jam 12, mereka jam 12. Kalau yang bisa jam 1 ya jam 1 gitu. Dan itu secara fikih memang boleh ya. Yang penting darurat. Kan hukum itu idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Hukum itu elastis. Kalau kondisi sedang sempit, hukum itu akan longgar. Tapi kalau kondisi kita sudah longgar, hukum ngikat lagi tuh. Akan sempit lagi. Begitu kaidahnya. Tapi kalau itu hanya jadi alasan saja, syaghalatna amwaluna wa ahluna, padahal dia bisa ditinggal. Ini yang masuk kategori al-hakum. Kayak tadi, dia datang ke kuburan nunjuk-nunjuk, ngapain itu sampai melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian dipahami ayat ini berarti pokoknya apapun kalau udah Allah, keluarga tinggal, pekerjaan tinggal. Tak dulu lihat juga situasi dan kondisinya, sesuaikan. Tapi kalau rapat terus, rapat lagi, rapat dong. Padahal rapatnya bisa ditunda atau bisa diselesaikan cepat. Cuma memang bosnya demen banget rapat, karena kebanyakan karyawannya cewek sih rapat Ustaz. Jadi demen lama-lama. Nah ini berarti bisa al-hakum itu, bisa melalaikan kalian kata Allah. At-takatsur, kata Hasan al-Basri, maknanya berbanyak-banyak harta dan keturunan. Jadi ada orang berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Zaman dulu banyak keturunan itu bangga luar biasa. Berapa anak lo? 3. Cemen. Nih 9. Baru 9. 15 dulu tuh. Kalau sekarang justru kebalik ya. Kalau anak, berapa anaknya? 9. Doyan gitu. Padahal kan gak ada urusan itu ya. Itu lain babnya sebenarnya. Mau anak sedikit, mau anak banyak, doyan mah doyan aja, nggak ada urusannya. Nggak punya anak juga doyan juga tetap. Tapi memang sudah terjadi pergeseran di masyarakat. Di masyarakat sekarang yang banyak anaknya kesannya negatif. Yang sedikit anaknya, itu kesannya intelektual, berkemajuan. Padahal enggak ya. Nggak ada urusannya. Nah orang-orang dulu itu mereka berbanyak-banyak dengan harta dan keturunan. Lihat ini semua di kebun saya dari ujung sampai ujung. Wah masih nggak ada apa-apanya itu. Saya itu dari belakang Senen itu sampai dengan Monas ujung situ stasiun itu Tanah Abang. Ya bener sih Tanah Abang. Abang siapa kali? Nah itu orang-orang dulu itu senang berbangga-bangga dengan harta dan keturunan. Kalau sekarang orang berbangga-bangga dengan harta, keturunan kurang. Kalau HP-nya mahal, naruhnya pede banget. Kalau ngumpul-ngumpul itu taruhnya, yang HP-nya kurang bagus, lupitin. Beda ya. Jam mahal, jamnya mahal. Duduk tuh begini beda gitu. Kalau jamnya jam murah, lupitin gitu. Sekarang orang berbangga-bangga lewat outfit, dan itu juga bahaya, bisa masuk kategori at-takatsur yang bisa membahayakan. Bahkan sampai ada yang mereknya sengaja dikasih lihat. Ini kelihatan. Merek mahal. Nah, itu nggak boleh. Kata Imam Qatadah di sini maknanya at-takatsur berbangga-bangga dengan al-ansab, dengan leluhur, nenek moyang. Nah, itu kita temukan sekarang banyak ya berbangga-bangga dengan itu. Bahkan ada yang mohon maaf banget, sebagian dari kalangan pendakwah. Ada yang dakwah itu kerjaannya ngebanggain leluhurnya aja. Dia cerita 1 jam ceramah isinya cuman leluhurnya doang. Ayatnya kagak keluar, hadisnya kagak ada, pendapat ulama boro-boro gitu. Jadi kita dicekokin leluhurnya aja, kakeknya, buyutnya, nenek moyangnya. Nah ini juga kurang bagus ya. Kata Imam Qatadah itu masuk kategori al-hakumut takatsur. Sama dengan orang jahiliyah kalau begitu. Nah, kita yang belajar janganlah ya, jangan begitu. Boleh cerita sesekali tentang ya kalau memang ada kebaikan di situ kita ceritakan boleh, tapi bukan dalam rangka
supaya orang lihat leluhur kita, masya Allah, terus jadi segan ke kita gitu, jadi hormatnya ke kita. Biasanya begitu, membanggakan leluhur supaya dia dihormati dan disegani. Kamu nggak tahu siapa saya? Emang siapa abang? Oh, gua anaknya si Anu. Emang siapa itu dia? Oh, dulu pentolan preman di sini. Bodoh amat. Yang dulu, yang penting kita yang sekarang sebenarnya. Kalau kata Ad-Dhahhak, at-takatsur di sini adalah sibuk dengan bisnis dan mengejar dunia sampai lupa ibadah. Itu yang melalaikan. Di dalam surat Al-Kahfi ini ada dua orang yang teman, padahal ini CS-an dia, bestian. Tapi sama bestinya aja kerjanya tiap hari ribut, berbangga-bangga, berbanyak-banyak. Surat Al-Kahfi ayat 34. Di surat Al-Kahfi itu ada banyak sekali pelajarannya. Ada orang yang Allah uji dengan perjuangan, yaitu Ashabul Kahfi. Ada yang diuji dengan harta, ini dia pemilik kebun. Ada yang Allah uji dengan ilmu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan ada yang diuji dengan kekuasaan, dengan jabatan, dialah Dzulqarnain. Itu ada semua tuh dalam surat Al-Kahfi itu. Baik, ketemu Ustaz? Surat Al-Kahfi ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dia orang kafir itu juga memiliki kekayaan besar. Dia lalu berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Nah, jadi dia berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan banyaknya pengikut. Kalau zaman sekarang followers, ngomong apa sih dia? Berapa followersnya? Alah, cuma 2.000. Saya ini 12.000, saya ini 20.000, oh saya ini 100.000. Akhirnya berbanyak-banyak, berbangga-bangga di followers. Padahal boleh jadi followersnya follower karbitan kan, follower jual beli itu. Saya juga pernah ditawarin follower. Ustaz, mau nggak followernya jadi nambah, jadi centang biru katanya. Bilang, gimana caranya? Bayar aja. Nah itu 100.000 sekian follower, 1 juta sekian follower. Terus dia bilang, untuk apa? Ya, pokoknya centang biru Ustaz, itu nanti banyaknya segala macam lah gitu ya. Ya saya bilang, untuk apa? Kalau kita banyak follower pengikutnya, apakah itu ada jaminan kehebatan kita? Nggak ada. Nolongin juga belum tentu. Betapa banyak tokoh-tokoh orang-orang hebat yang kemarin ditangkap terus akhirnya masuk penjara misalnya, pengikutnya cuma ngelus dada doang. Nggak ada yang mereka bisa berbuat apa-apa. Meskipun banyak followernya, ya udah, cuman ngedoain doang dari jauh. Ya meskipun alhamdulillah ada yang mendoakan ya. Tapi kalau yang beli itu kan sebenarnya nggak ada, dia fiktif dia kan, fiktif. Tapi orang berbangga-bangga di situ. Lagi zamannya medsos sekarang, masya Allah. Baik. Maka itulah fitnah dunia dalam surat Al-Hadid ayat 20. Jadi isinya dunia itu ya itu la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhur wa takatsur. Surat Al-Hadid ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu melihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hanya kesenangan yang memperdaya atau kesenangan menipu ya. Jadi kata Allah, kehidupan dunia itu ya la'ibun, permainan, game aja. Permainan kaum elit, permainan orang kaya, permainan para pemimpin, permainan para cukong, permainan isi permainan aja. Permainan para makelar, permainan banker, hidup dunia isinya itu aja tuh. Walahun, atau hal-hal yang melalaikan. Nongki-nongki 3 jam, 4 jam, habis waktu begitu aja. Mancing 4 jam, 3 jam, gitu-gitu aja. Gak ada kemajuan. Orang-orang mancing itu gak bakal maju dia. Kalau maju nyebur. Melalaikan, lupa sholat, azan, ya ayo aja. Nah itu jatuhnya lahun. Tapi bukan berarti kita sampaikan tadi, bukan berarti hidup ini kaku, nggak ada mainnya, nggak ada. Boleh bermain juga boleh. Zaman Nabi juga ada sahabat itu yang main pedang itu sampai Bunda Aisyah nonton, ada yang main dufuf ya kayak rebana gitu. Ada di zaman itu ada, boleh. Sekarang juga boleh, nggak apa-apa, selama dia tidak pada yang haram, berarti tidak ada judi di situ. Kalau sudah judi, jatuhnya haram. Karena orang yang berjudi, apapun dijudiin sama dia. Bola aja udah judi kan, udah macem-macem tuh. Ya. Ada yang pegang siapa yang menang, kalau udah pakai menang skor. Ada lagi macam-macam lah pokoknya. Masya Allah bentuk judinya. Akhirnya permainan itu jatuhnya jadi haram karena ada judinya di sana. Kadang orang bangkrut aja dijudiin, orang sukses dijudiin. Coba lihat berapa lama dia bertahan di pasangan ini dan pasangan itu. Ini nikah ya, kata gue sih 2 tahun cerai dah. Kata gue sih bisa 3 tahun dah. Lebih cepat dari itu. Taruhan ayo. Nah taruhan tuh. Pernikahan rumah tangga orang dipakai taruhan sama dia. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Judi itu haram jelas. Tapi kalau selama tidak ada unsur keharaman itu, terus tidak melalaikan kita dari ibadah, ya boleh. Masa nggak boleh main bola? Boleh. Masa nggak boleh main futsal? Boleh. Main voli? Boleh. Permainan ya boleh. Itu bagian kita merefresh sekaligus olahraga. Terus ada silaturahim kan? Ya nggak apa-apa boleh. Yang penting jangan sampai melalaikan ibadah. Wazina, perhiasan ya, dunia ini orang menonjolkan outfitnya, menonjolkan asetnya, menonjolkan macam-macam lah. Ya dia berbangga di situ. Watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga. Watakasurun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak dengan harta dan anak keturunan. Kama salil ghaisin ajabal kufara nabatuhu, summa yahiju fatarahu musfarra, summa yakunu hutama. Ya seperti seorang petani yang senang dia melihat tanamannya subur ketika dapat air hujan, tapi dia nggak akan bertahan lama. Sebentar aja itu. Di ayat yang lain Allah sebut kemewahan dunia itu dengan zahratul hayatid dunya. Zahrah itu artinya bunga ya, zahrah. Kata Syekh Shalih Utsaimin, kenapa Allah sebut zahrah? Karena memang indah. Pohon itu yang paling indah adalah bagian dari pohon, bunganya yang paling indah. Tapi bunga itu adalah bagian dari pohon yang usianya paling cepat. Daun itu lebih lama daripada bunga. Buah lebih lama. Akar, batang. Bunga itu cepat banget. 3 hari, seminggu. Ada yang cuma semalam. Jadi keluarnya sore, maghrib nih, Isya, pagi udah layu. Selesai, semalaman doang. Jadi kalau melihat bunganya jangan tidur. Lihatin aja malam-malam.
Pagi udah letoy lagi, udah loyo lagi udah. Begitulah kehidupan kata Syekh Shalih Utsaimin. Maka disebutnya oleh Allah zahratul hayati dunya, bunga kehidupan. Kenapa disebut bunga? Karena dia indah betul, tapi usianya sebentar. Jangan sampai kita kena tipu. Maka Allah katakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Jangan sampai tertipu dengan dunia, karena memang dia adalah kesenangan yang menipu. Di ayat lain Allah katakan fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Orang-orang kafir, orang pelaku dosa maksiat itu mereka boleh jadi di dunia ini hartanya banyak, boleh jadi mereka kehidupannya megah, mewah, dia bisa kemana-kemana. Nah, itu jangan sampai membuat kita silau. Yang bikin kita iri itu hanya dua, kata Rasulullah kan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, orang yang Allah berikan ilmu. Sebagian riwayat menyebutkan Al-Quran, siang malam dia baca tuh Quran, ilmunya dia amalkan. Nah, itu kita iri, boleh. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan harta, dengan harta itu dia berderma, dia berinfak, dia sedekah, dia bantu orang, dia bantu ini, bantu itu. Kita iri, nah itu boleh, nggak apa-apa. Tapi selebihnya kita nggak bisa menyaingi dunianya, maka jangan pernah merasa kecil hati. Kita bisa menyaingi dia di akhiratnya nanti. Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syamqiti dalam Adwaul Bayan, di sini nggak disebut nih berbanyak-banyak apa, saling berbanyak-banyak, saling bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Berbanyak dalam hal apa? Nggak disebut di sini. Takasur fi madza fil amwal fil aulad, nggak disebut. Kata Ibnu Qayyim, tidak disebutkan objeknya, menunjukkan yang tercela itu adalah sikap berbangganya itu, bukan pada objeknya. Tadi ada yang bangga dengan harta. Apakah tercela punya harta? Enggak. Harta mah bagus. Yang tercela itu adalah membangga-banggakan itu. Punya banyak anak bagus, tapi membangga-banggain banyak anak itu bagus. Dia tidak disebutkan objeknya, menunjukkan yang tercela adalah perbuatan atau sikap berbangga-bangganya. Adapun punya objek itu nggak ada masalah. Dan tidak disebutkan, menunjukkan tidak ada batasan. Jadi orang bisa berbangga dalam semua hal. Bahkan ada yang berbanyak-banyak berbangga-bangga dalam hal bini. Saya ada ngisi kuliah subuh itu di satu masjid. Selesai kuliah subuh, langsung ada jamaah datang. Salam, Ustaz kenal saya nggak? Ya, aduh mohon maaf, saya nggak kenal ya Pak. Ustaz nggak tahu saya. Disebutin sama dia. Tahu nggak Ustaz? Ustaz anu yang Ustaz terkenal. Itu yang nikah lagi. Saya yang ngurusin Ustaz. Oh, apa rupanya saya bilang. Ustaz berapa istrinya? Saya bilang alhamdulillah masih ahli tauhid. Satu, saya bilang gitu. Masa Ustaz cuma satu katanya. Dia ngomong banyak segala macam. Saya tuh biar begini-begini Ustaz, bini saya tuh 3 katanya. Ya alhamdulillah gitu. Tapi kenapa harus berbangga-bangga dengan banyak istri? Ya silakan mau 3, mau 4, mau 2. Gak ada masalah, yang penting kita amanah, kita bisa memberikan kewajiban kita. Gak usah dibangga-banggain. Bangga-bangga itu gak benar gitu. Kalau nikah lagi ya silakan aja, kalau berani mah boleh aja kan. Bukan mampu, berani. Kalau mampu sih semua kita mampu, beraninya itu gak ada. Silakan aja, tapi membangga-banggakan itu yang gak boleh ya. Ada yang membangga-banggakan gelar. Itu gelar tuh mesti ada gitu. Kondangan kan sebenarnya nggak ada bentuk gelar ya. Nulis buku tamu itu, dia pokoknya terus dia dokter Andes, SEMF, macam-macam lah gelarnya itu. Padahal kan nggak dibutuhkan amat di situ. Ya. Kalau coba buku tamu kok kita nulis nama kita 3 suku kata, kayak saya misalnya Ahmad Bani Hasim, saya tulis Bani, gitu doang tuh kan sah itu kan. Nggak mau diprotes, mohon maaf Pak kurang nih. Masa nama cuma 1 suku kata, nggak ada urusan itu. Selesai udah, nggak usah pakai, apalagi pakai hajinya Pak, aduh nggak usah. Tapi ada orang yang nggak bisa, ini harus ada nama saya. Bahkan kalau dipanggil ngasih sambutan, ngasih pengumuman, kurang aja gelarnya marah dia. Besok-besok kagak datang lagi, gara-gara kurang nyebut gelar. Jadi ada orang berbangga-bangga dengan gelarannya itu. Bahkan ada yang dengan haji. Ya. Zaman Rasulullah mungkin nggak kepikiran ya, ada orang bangga dengan gelar haji. Zaman sekarang banyak. Sudah haji ya Pak? Oh bukan cuma haji, halimah. Apa tuh halimah? Haji 5 kali. Oh,
5 kali. Jadi kalau manggil saya tuh harus Pak Halimah ya, ada Halimahnya depannya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya, pakai nama haji di depannya sebenarnya sih nggak apa-apa, boleh aja. Selama itu bukan sebagai bentuk kesombongan. Karena di masyarakat kita sebagai bentuk takzim, penghormatan. Pak Haji, mana Pak Haji? Takzim, penghormatan. Ya, menghormati orang tua. Nggak apa-apa jadi marah. Wow, gue suka pakai Pak Haji, langsung aja. Justru kalau namanya langsung jadi nggak sopan kan? Ya. Namanya misalnya Haji Duloh, jadi nggak sopan kan? Kalau bilang Pak Haji, itu kan lebih sopan malah. Yang punya kontrakan lagi. Besok angkat kau perlu mau pergi sana. Usir kita nanti. Boleh-boleh aja nggak apa-apa. Kalau kita di Indonesia ada istilah haji, di Nigeria, di beberapa negara di Afrika juga ada haji itu. Itu sebenarnya penyematan dari Belanda kan dulu sebenarnya gelar haji itu. Karena setiap kali orang pergi ke Mekah, begitu pulang jadi ngelawan sama Belanda gitu. Maka sama Belanda diciriin. Pokoknya orang-orang ini nih yang pada ngelawan ini, dia pulang dari tanah suci, kasih tanda gelar haji. Ini mereka adalah para pengkhianat, mereka adalah para pemberontak, mereka adalah para pembangkang. Orang kita bangga. Biar saya dicap sebagai pembangkang, pemberontak, sebagai pengkhianat buat negara penjajah ini. Saya bangga, panggil saya haji. Jadi dulu orang tuh dipanggil haji bangga karena dia kontrak dengan penjajah. Jadi nggak apa-apa kita sebut begitu. Yang penting bukan dia yang minta. Kalau orang lain nyebut ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia minta, tolong panggil saya haji ya, kasih tahu, udah haji nih ya, tolong panggil haji. Awas kalau nggak panggil haji, itu baru bermasalah. Ya kalau dia nggak minta terus kita panggil ya nggak ada masalah, boleh. Jadi tidak disebutkan objeknya karena orang bisa sombong di banyak hal. Bahkan ada yang sombong dengan kesusahan, ada yang sombong dengan masalah. Saya lagi punya masalah begini, itu masih nggak ada apa-apanya, masalah saya lebih besar. Jadi dia sombong dengan masalah gitu. Kamu sih cuma satu masalahnya, saya cuma 3. Satu lagi, kamu cuma 3, saya 5 masalahnya. Dan masalahnya di waktu yang bersamaan lagi. Kamu kan ganti-gantian masih bisa. Saya nih, jadi ada orang berbangga-bangga dengan kesusahan. Pokoknya nggak boleh ada orang yang lebih susah dari dia. Harus dia yang paling susah di situ. Nah ini aneh. Mungkin zaman dulu nggak kepikiran orang sampai berbangga-bangga dengan kesusahan ya, dengan problematika kehidupan. Zaman ini ada aja tuh. Makanya Allah tidak sebut takasur itu objeknya dalam hal apa. Karena dia bisa mencakup semua aspek kehidupan yang mungkin orang dulu nggak kepikiran itu bisa dibanggain, disombongin. Hari ini ada orang sombong dengan itu. La ilaha illallah. Ada yang bangga dengan uban lah. Berapa lu uban lu? Baru segitu dah. Nih uban gua nih. Uban dibanggain. La ilaha illallah. Begitulah manusia ya. Tapi itu semua jangan sampai membuat kita lalai daripada bersyukur atas nikmat Allah. Jangan sampai kita lalai dari ketaatan. Jangan sampai saking sibuknya dengan perkara-perkara itu sampai membuat kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat At-Takasur ini kayaknya cocok banget di setiap zaman ini karena akan selalu ada orang-orang yang berbangga-bangga ya, berbangga diri dengan surat At-Takasur ini. Kita kalau nggak mentadaburi, nggak mengkaji itu, apa surat At-Takasur biasa aja tuh. Tapi kalau kita tadaburi kaji, ya Allah jangan-jangan saya kena nih. Saya juga kadang-kadang suka juga nih. Gitu. Saya suka inilah, suka itulah. Gitu. Disitulah kita kemudian banyak-banyak introspeksi lah, memperbaiki diri kita. Karena memang Al-Quran itu sebaiknya kita tadaburi, kita telaah, lalu kita jadikan sebagai untuk barometer mengukur diri kita, keimanan kita dan akhlak kita. Sehingga mudah-mudahan semakin hari kita semakin memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita, sehingga setiap hari bertambah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini barangkali ayat pertama yang baru kita bisa bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.